Kan ada tong itu biasa bilang wita topi na witai. Api neraka itu Pak, kata Nabi, 69 panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. 69 kali. Api dunia Pak 69 kali. Itu bahkan paling ringan apinya neraka. Kata Nabi, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, paling ringan. Letakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Jadi kalau bapak-bapak mau bayangkan api neraka, coba maki ambil ki api, nyalakan kompor gas, kasih masuk tangan tak. Kalau bapak merasa ringan, aman. Tapi kalau baru api rokok lompat maki, oh hati-hati kau cikali. Hati-hati. Api neraka itu kan ada 4 tingkatan. Api yang Allah ciptakan itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, api yang warna merah. Ini apinya para perokok. Coba lihat kalau merokok, kayak orang bodoh-bodoh. Apa mau kerja itu? Isap buang, beleng-beleng. Sekali-kali isap, kunyah. Nah, masa kamu itu saja nak kerja 10 menit, beleng-beleng. Ada merokok di sini? Minta maaf Pak, minta maaf. Biar bapak marah, bapak mau marah mau pulang sebentar. Bilang Nabi, lebih baik api dunia siksa kau daripada api neraka. Kau tidak bakal tahan itu api neraka. Nyala, diangkat, Alqamah diangkat ramai-ramai. Kata Nabi, lempar masuk api. Begitu mau dilempar, ibunya berteriak, tahan, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Memang dia kurang ajar, memang dia durhaka, tapi sudah kumaafkan dosa-dosanya. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang melahirkan dia. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang hamil dia 9 bulan dalam perutku. Saya maafkan dia ya Rasul. Begitu dia bilang saya maafkan, Nabi berkata, letakkan, turun. Pas turun, ditanya kembali ibunya, Bu, betul kita maafkan? Betul ya Rasul. Lalu Alqamah dituntun dan akhirnya dengan susah payah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dunia. Apa hikmah dari kisah ini Pak? Sahabatnya saja Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa selamat ketika sakaratil maut, menghadapi sakaratil maut dengan susah. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Ini kejadian lebih 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Apakah tidak ada sekarang seperti itu? Anak durhaka. Oh, lebih banyak lagi sekarang Pak. Anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tinggi tong kurang ajarannya. Bahkan saya baru-baru dapat Pak, saya mau pergi taksiyah di Makassar, mau pergi ceramah di Makassar, tiba-tiba ada ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sambil menangis ini ibu. Ustadz, tolong cepat datang ke rumahku Ustadz, tolong saya Ustadz. Saya bilang, Ibu, kenapa? Tenang Ibu. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa Ibu? Dia bilang, tolong Ustadz, meninggal suamiku, tidak tahu kamu urus bagaimana Ustadz. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anakku Ustadz, sibuk semua Ustadz. Saya sudah telepon, tidak ada yang bisa datang. Ini kejadian sebenarnya. Lalu saya datang ke rumahnya, saya batalkan ceramahku, saya suruh ganti orang. Menangislah ini Bu di depan jenazah suaminya. Saya bilang, mana anaknya, teleponnya, mari saya telepon. Dia kasihlah nomor telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Pengusaha, banyak duitnya. Saya telepon anaknya. Tabe Pak, ada berita duka, meninggal bapak tak? Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Saya bilang, jadi bagaimana Deng? Ditunggu ki atau apa? Apa dia bilang? Sudahlah Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Biar saya pulang tidak hidup lagi bapakku. Banyak pekerjaanku di sini. Begini saja Ustadz, tolong kirim SMS-kan nomor rekening tak. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah bapakku kita yang ngatur. Coba, kaya ini anaknya, tinggi sekolahnya.
Tapi karena tidak dididik agama dengan baik, seperti ini kejadiannya. Nauzubillah min dzalik. Saya baru-baru pulang dari Jepang. Saya kaget itu Jepang, Pak. Hampir setiap rumah ada anjingnya. Dan itu dipelihara anjing lebih mahal biayanya daripada anak yatimnya Indonesia. Ada restoran itu khusus kasih makan anjing. Datang itu warga Jepang, datang ke situ hanya untuk kasih makan anjingnya. Adalah saya tanya, karena dia punya 4 anjing. Saya tanya, kenapa tidak ada anakmu ikut? Nah bilang, tidak ada anakku. Ada istri, suami istri. Kenapa tidak bikin anak? Kenapa anjingku pelihara? Apa Nabi bilang? Kalau anjing saya pelihara, meskipun uangku keluar, paling tidak jadi hiburan buat saya. Sampai tua saya bisa main-main sama anjingku. Kalau anak setengah mati ku lahirkan, tua, nah kasih masuk ke panti jompo. Tidak ada gunanya pelihara itu anak. Coba. Kalau bapak tidak didik agama dengan baik anak tak, tunggu mi. Nah kasih begini ki juga. Pak, ibu bapak yang saya muliakan. Ini yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita didik agama tak, Pak. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Nah, sekarang kenapa anak tak salah? Kenapa anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kelasnya? Bandingkan zaman kita kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajo-wajona tomato tak pimali, Pak. Mau ki lewat depannya orang tua, tidak boleh kalau ada tamunya. Kalau ada tamunya bapak kita lewat, nah kasih bolak matanya. Lari maki. Sekarang kasih bolak mata tak, Pak. Apa nak bilang anak tak? Kenapa mata tak, Pak? Nah, sekarang pertanyaan. Bagaimana cara mendidik anak? Silakan baca buku pedoman pendidikan anak. Silakan baca hasil-hasil riset orang-orang modern. Silakan baca majalah buku tentang cara mendidik anak. Tapi bapak keliru dan sesat kalau tidak membuka Quran mendidik anak. Itu ada dalam Quran. Ada yang tahu? Seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi jago dalam mendidik anaknya, hebat dalam mendidik anaknya. Akhirnya dikasih nama surah dalam Al-Quran karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Siapa? Luqmanul Hakim. Bapak dapat hadiah. Ini hadiah, Pak. Silakan. Ini uang barakah. Nah, ambil. Nah. Ada juga sebut di sana tadi Luqmanul Hakim, tapi jauh tidak dapat hadiah. Itu hikmahnya, Pak. Kalau dengar ceramah dekat-dekat, Pak, dapat uang. Itu hikmahnya. Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam Quran karena dia hebat dalam mendidik anaknya.